Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kekasih, rekan-rekan, sahabat handai tolan, seluruh pemirsa. Kita dapat bertemu melalui YouTube ini. Tuhan Yesus memberkati doa dan harapan saya. Kekuatan Tuhan, urapan Allah, pengharapan yang dari Tuhan senantiasa semakin bertambah dan bertambah dalam hidup kita, sehingga kita terus bisa berharap hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Di pagi hari yang indah ini saya akan membawakan firman Allah dari 1 Korintus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Tema kita pada pagi hari ini, hamba-hamba yang dipakai oleh Allah, atau hamba-hamba Kristus yang dipakai oleh Allah. Hamba-hamba Kristus yang dipakai oleh Allah. Kalau kita melihat jemaat di Korintus ini, bahwa tujuannya dituliskan surat ini oleh Paulus kepada jemaat di Korintus kira-kira tahun 55, bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan yang ada di jemaat Korintus, dan kemudian membuat solusi dan mengajar orang-orang percaya bagaimana harus hidup untuk Kristus di tengah-tengah angkatan yang bengkok, di tengah-tengah angkatan yang jahat. Itulah sebabnya dikatakan oleh firman Allah, sebagai hamba-hamba Kristus seharusnya kita yang pertama dikatakan bahwa kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi orang-orang yang menjadi hamba-hamba Kristus, firman Allah katakan bahwa mereka dipercayakan rahasia Allah. Jadi dalam 1 Korintus 4 ayat 1, begitu luar biasa, begitu dahsyatnya ketika kita menjadi hamba Yesus Kristus atau hamba Allah, dipercayakan rahasia Allah kepada kehidupan orang-orang yang melayani Tuhan. Kalau kita baca di dalam Roma 16 ayat 25-27, di sana dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, di mana firman yang telah disimpan atau di rahasia yang didiamkan berabad-abad. Jadi dari sanalah kita dari pengajaran firman Allah itu kita mendapatkan kekuatan iman, kita mendapatkan ketaatan, dan kita terus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi sebagai hamba-hamba Allah, kita memiliki firman Allah. Injil adalah kekuatan Allah dalam Roma 1 ayat 16-17 itu. Sehingga ketika rahasia Allah yang dipercayakan kepada kita, firman Allah yang dipercayakan kepada kita, itu akan mengubah hidup kita terlebih dahulu, dan kemudian firman itu juga kepada dia. Penting bagi orang-orang yang atau hamba-hamba Kristus yang hidup dipakai oleh Allah untuk terus berpegang kepada ajaran yang sehat, berpegang kepada apa yang diungkapkan Allah, rahasia yang diungkapkan Allah kepada mereka, misteri-misteri yang Tuhan ungkapkan, yang mungkin orang lain tidak mengerti, tetapi Tuhan memberikan kepada kita hikmatnya untuk mengerti akan
rahasia Allah, akan firman Allah di dalam kehidupan kita. Hamba-hamba Kristus yang dipakai oleh Allah, tentu mereka akan terus bergaul akrab, bergaul karib kepada Tuhan, supaya hikmat Allah terus mengalir dan terus Allah mengungkapkan kebenaran-kebenaran firman Allah di dalam orang-orang yang melayani Tuhan. Terus kemudian hamba-hamba Kristus itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya dalam 2 Timotius 1 ayat yang kedua. Jadi di situ adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Timotius adalah orang yang dapat dipercaya oleh Paulus. Jadi setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap hamba-hamba Kristus Yesus yang dipakai oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Bagaimana mungkin kita dapat dipercaya kalau kita tidak bertanggung jawab dalam kehidupan kita? Kita hidup seenaknya, kita hidup tanpa disiplin, kita hidup menurut keinginan kita sendiri, bukan keinginan Allah. Hal itu nggak mungkin. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius supaya apa yang dia dengar dari dia, firman Allah yang disampaikan kepada dia, itu dapat yang terus kemudian yang dipercayakan kepadanya, dia juga harus dapat mempercayakannya kepada orang lain. Ini penting karena ketika kita dapat dipercaya dalam menyampaikan kebenaran firman Allah, dan bukan itu saja, kita dapat juga dipercaya dalam iman kita. Kalau kita tidak dapat dipercaya dalam iman kita, bahaya. Jadi kita harus bertumbuh terus di dalam iman kepada Tuhan. Kita juga harus dapat dipercaya dalam ketaatan kita. Tidak ada kemunafikan, tidak ada sandiwara, bahwa kita benar-benar bergaul karib dengan Allah, taat kepada firman Allah. Itu memang menjadi bagian kita, bukan karena kamuflase, bukan karena sandiwara, bukan karena di depan manusia, atau di depan anak istri, atau di depan rekan-rekan, bukan. Tetapi memang itu adalah sesuatu yang mengalir dari dalam hati kita, bahwa ketaatan kita didasarkan dengan kasih yang dalam, kasih yang tulus, kasih yang murni kepada Allah, untuk kita melakukan kebenaran firman Allah. Juga ketika kita dapat dipercaya, maka kita juga harus dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan. Jangan dia berkata A, besok berkata B. Jangan berkata ini, besok berkata sana. Tidak bisa. Kalau Anda dijanjikan sesuatu kepada Anda, lalu kemudian setelah dia berkata ke sana sini, lalu nggak ada kenyataan, kira-kira apa yang terjadi? Kekecewaan. Ya, saya bukan mendapatkan 1-2 kali soal janji-janji. Tapi kalau saya mendapat janji dari Tuhan, wah, itu luar biasa. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Manusia seringkali mengecewakan kita karena kita memegang perkataannya, tetapi kemudian dia menyimpang. Itu sebabnya firman Allah katakan, jangan berharap kepada manusia, tapi berharaplah kepada Tuhan. Dan ketika engkau menaruh harapan penuh kepada manusia, maka engkau pasti kecewa. Dan jangan taruhkan harapanmu kepada Tuhan. Tuhan sudah berkata, taruh harapmu kepadaku, karena ketika engkau berharap kepada aku, engkau tidak kecewa. Dan kita harus dapat dipercaya dalam hal ini, dalam perkataan dan perbuatan. Kalau perbuatan kita adalah perbuatan yang memuliakan Allah, kita juga harus dapat dipercaya dalam kasih dan dalam kesucian. Jadi ketika kita dalam kasih kita bukanlah kasih yang pura-pura, kasih yang dingin, kasih yang tawar, kasih yang hanya untuk menyenangkan sesaat, bukan. Tetapi kasih kita adalah kasih yang betul-betul dilandasi kasih Kristus. Karena kalau itu yang kita miliki, kasih yang berdasarkan kasih Kristus, Anda nanti bisa membaca dalam 1 Timotius 4 ayat 12 bagaimana Timotius itu diminta menjadi teladan dalam perkataan, perbuatan, kesucian dalam perbuatannya,
dalam imannya, dalam kasihnya, dan itulah yang membuat dia berbeda dengan yang lain, dan itulah yang membuat Timotius dapat dipercaya. Jadi kalau kita dapat dipercaya, ya sangat luar biasa. Ada banyak orang tidak dapat dipercaya. Karena apa? Ketika dia diberikan kepercayaan melakukan hal-hal yang tidak baik. Yesus katakan setia dalam perkara kecil dapat dipercaya dalam perkara kecil, Tuhan akan menambahkan. Dan ketika kita dapat terus dipercaya, Tuhan akan menambahkan tanggung jawab yang akan diberikan. Ketika kita dipercayakan satu, maka lakukan dengan baik. Ketika Tuhan tambah 2, lakukan dengan baik. Ketika Tuhan tambah menjadi 5, lakukan dengan baik. Jadi berapapun Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada kita, lakukanlah dengan baik. Jangan bersungut-sungut. Yang terakhir dikatakan, rela berkorban. Anda bisa bayangkan kalau Yesus yang maha agung, yang maha luar biasa, yang menciptakan langit dan bumi ini, tidak mau atau tidak rela berkorban untuk keselamatan kita, maka kita adalah orang-orang yang terhilang. Itu sebabnya dia berkata, supaya kita memiliki pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus. Karena ketika kita rela berkorban, memiliki pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus, kita akan bisa berkorban seperti Yesus berkorban. Kita akan bisa berbuat seperti Yesus berbuat. Karena apa? Ada pikiran Yesus, ada perasaan Yesus, ada hati Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kalau itu terjadi, kita lihat bagaimana dalam Filipi 2 ayat 5-11, bagaimana dalam kesetaraannya dengan Allah, dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan sama menjadi manusia, tetapi dia taat kepada Allah sampai mati di kayu salib. Dan itu sebabnya Bapa sangat meninggikan dia, dan dia berkata bahwa setiap lutut akan bertelut, ya, segala yang di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi ketika Yesus rela meninggalkan tahta kemuliaannya, turun mengambil rupa seorang hamba, dan untuk melayani orang-orang yang berdosa termasuk saya dan saudara, adalah orang-orang yang mendapat bagian atau orang-orang yang percaya kepada dia. Dan setiap lutut kita akan bertelut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa dalam kehidupan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, ya, baik yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi, untuk menyembah Tuhan. Jadi yang mau saya katakan adalah, sebagai manusia kita tentu banyak hal yang bisa kita korbankan. Itu bisa waktu kita, kesenangan kita, hobi kita, uang kita, tenaga kita, waktu kita. Yang jelas Tuhan mau ketika kita rela berkorban untuk Dia, lakukanlah yang terbaik. Karena hamba-hamba Tuhan, atau hamba-hamba Allah yang dipakai oleh Allah, atau hamba-hamba Yesus Kristus yang dipakai oleh Allah, akan kalau tidak memiliki ketiga hal ini, nanti saya akan lanjutkan bersambung ini karena berseri, saya hanya menyampaikan 3 bagian dulu. Kalau kita tidak memiliki hal ini, maka akan menjadi sulit bagi kita melayani Tuhan. Karena kita tahu ketika dalam pelayanan itu ada yang namanya orang-orang yang tidak taat, ada orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri, ada orang-orang yang hanya minta diperhatikan, dan ada juga orang-orang yang betul-betul menjadi penghibur, menjadi kekuatan kita, menjadi sukacita kita karena ketaatannya kepada Kristus. Dan itu sangat menyenangkan hamba-hamba Tuhan kalau ada jemaat yang rela berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uangnya, berkorban pikirannya untuk bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan.
atau menolong umat Tuhan yang lain, tentu hamba Tuhan itu akan menjadi lebih tertolong. Tetapi tidak banyak orang-orang yang betul-betul kepadanya dipercayakan rahasia Allah, atau dia dapat dipercaya, atau dia rela berkorban. Karena kemanusiaan manusia kadangkala berbicara. Tetapi kita sebagai hamba-hamba Yesus Kristus yang mau dipakai oleh Allah, mari kita terus bertekun dan jagalah apa yang dipercayakan Allah kepada kita, dan teruslah kita supaya dapat dipercaya baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Rela berkorban dengan segala apa yang kita punya supaya Tuhan disenangkan, dimuliakan, diagungkan dalam setiap pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat Allah. Engkau adalah Allah yang kami puja, yang kami puji. Berkati firman-Mu, berkati pemimpin bangsa kami, presiden dan wakil presiden, para menteri, para pejabat, para wali kota, gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, semuanya diberkati oleh Tuhan. Aparat kami, baik itu keamanan, pertahanan, diberkati. Dan juga kami berdoa bagi eksekutif, yudikatif, legislatif, diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa agar Engkau Allah menyatakan kebaikan-Mu bagi gereja Aras Nasional dimanapun ada. Tuhan memberkati mereka untuk menyampaikan atau menjadi corong gereja dalam menyampaikan suara kebenaran dan kenabian-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa agar Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan yang ada dimanapun. Tuhan memberkati gereja Pantai Kosta, dan juga memberkati sahabat-sahabat kami yang melayani Tuhan di Ngarai, di Lembah, dimanapun Tuhan Yesus. Dan Tuhan juga menolong orang-orang yang berpikiran sesat, orang-orang yang berpikiran jahat, orang-orang berbuat jahat, supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, sehingga kami masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati. Mungkin kami berbeda keyakinan, berbeda kepercayaan, berbeda warna kulit, berbeda Tuhan agama kami satu dengan yang lain, tetapi perbedaan itu tidak membawa kami kepada saling permusuhan, tetapi kami bisa menjalin persahabatan, saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi satu dengan yang lain, sebagaimana Bhinneka Tunggal Ika di bangsa ini. Sekalipun berbeda-beda, tetapi kami satu Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat orang-orang sakit. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu kepada mereka. Kalau engkau orang yang sakit, tumpangkan di tempat yang sakit. Saya akan berdoa kepadamu dan yakin dan percayalah bahwa Tuhan mampu menyembuhkan engkau. Karena Tuhan tidak mengenal jarak ataupun ruang maupun waktu. Saat kita berdoa, kau percaya Tuhan mampu menjamah engkau saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka-mereka yang sakit Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa kepadamu, mari engkau tumpangkan tangan atas mereka, menjamah sakit penyakit mereka, baik dimanapun mereka berada, di rumah sakit ataupun di jalan-jalan, dimanapun Tuhan. Tuhan memberkati mereka, baik yang sakit COVID disembuhkan oleh kuasa-Mu, dan oleh bilur-bilur daripada Tuhan mereka sembuh. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami pergulatan secara ekonomi di dalam kehidupan mereka atau pekerjaan. Tuhan datang kepada mereka, dan Engkau yang mengundang mereka datang. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Serahkanlah khawatirmu, sebab aku yang memelihara kamu. Datanglah kepada Yesus, karena Yesus mampu menolong engkau, Yesus mampu memberkati engkau, Yesus mampu mengerjakan hal-hal yang tidak mampu engkau kerjakan, tetapi engkau menyerahkan diri kepada Dia, Dia akan melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Terima kasih Bapa di surga, sehingga pertolongan Allah akan datang padamu dan engkau dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di dalam Tuhan semuanya Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa di surga, dan bagi mereka yang mau
Tuhan, kami berdoa, kalau engkau orangnya taruh tanganmu di dada, mari kita berdoa, dengarkan firman Allah, bahwa Yesus datang bukan mencari orang yang benar, tetapi orang berdosa. Dan ketika engkau percaya dan yakin, Tuhan akan datang kepadamu. Dan ingatlah bagaimana Rasul Paulus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan Tuhan mengubah mereka. Paulus berubah menjadi orang yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan sesama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Dan itulah sebabnya hamba berdoa bagi mereka mengalami, ada berjumpalah dengan mereka sehingga mereka mengalami Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ubahkan hidup mereka sehingga mereka menjadi terang dan menjadi garam dunia. Berdoa Tuhan agar mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dengarkan firman Allah, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan, saya mengaku segala dosa dan kelemahanku, dan ampunilah segala dosa dan kelemahan yang pernah aku lakukan di hadapan-Mu dan di hadapan sesama. Sucikan aku dengan kuasa darah-Mu. Percaya hatiku telah dipimpin oleh Tuhan, menerima hidup kekal dan menjadi warga negara surga. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi orang-orang muda, kami terus berdoa kepada orang-orang muda, sehingga orang-orang muda tidak melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi mereka melakukan apa yang baik, dan mereka mau belajar dan bertanggung jawab atas dirinya, atas keluarganya kelak, dan bahkan kepada bangsa dan negara diserahkan kepada mereka. Baik mereka yang bergerak di bidang pemerintahan, di bidang bisnis, maupun di bidang spiritual, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Yusuf, Nehemia, dan Daniel, yang bekerja dalam pemerintahan, atau mereka yang bekerja dalam bidang bisnis yang memberikan dampak kepada orang-orang di sekitarnya pada zaman mereka hidup, maupun Ayub, dan juga orang-orang yang bekerja dalam bidang spiritual seperti Timotius maupun Samuel, Yeremia, dan Yesaya. Terima kasih Bapa di surga, dan kami yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan. Mereka orang-orang muda Indonesia adalah orang-orang muda yang melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang adil di dalam nama Tuhan Yesus, dan roh takut akan Tuhan senantiasa memimpin kehidupan mereka, sehingga mereka yang sungguh ketika mereka memimpin bangsa ini, atau orang-orang yang Engkau pakai untuk membawa Indonesia dalam kemajuan yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mengucapkan kepada kita selamat dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan juga bagi Anda yang sudah menerima pertolongan Tuhan, bersyukurlah dan saksikan kemurahan Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Kalau dipukul itu sakit, jangan memukul. Dan juga Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Juga saya mau katakan kepada kita semuanya, supaya Tuhan dimuliakan, Tuhan diagungkan, dan Tuhan ditinggikan. Dan saya mau katakan kepada kita, Allahku akan mencukupi apa saja yang kau minta, dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Dan menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Dan juga saya mau katakan kepada kita, dan doa saya, supaya setiap kita dapat berkat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena ketika Tuhan Yesus menyertai kita, baik dalam kala susah, senang, menderita, kita akan tetap berada di jalur Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau pagi ini kita mau beraktivitas, jangan lupa bahwa Tuhan Yesus menyertai engkau. Dan ingat, sehingga perkataan kita
pikiran kita, perbuatan kita, tindakan kita, biarlah mencerminkan Yesus di dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, dan jangan lupa mari kita sama-sama mentaati protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama, mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer. Lalu yang ketiga, kita menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan yang kelima, itu mengurangi mobilitas. Dan yang ketujuh, yang tidak kalah penting, yang keenam, yang tidak kalah penting ialah berdoa. Berdoa untuk diri Anda, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara, dengan satu harapan kita, melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Allah di sorga, dan kita semuanya pandemi berlalu dan kita dapat beraktivitas sebagaimana sedia kala. Puji nama Tuhan. Salam Indonesia, salam Nusantara. Kepada Anda yang pengguna narkoba dan pengedar narkoba, bertobatlah. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tuhan mau kau berubah dan bertobat, dan katakan tidak terhadap narkoba, katakan ya terhadap kebenaran dan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.